Ya enggak? Oleh karena itu, ayo kita sudut pandang kita itu kita perbaiki. Berarti apa? Kalau kita itu ingin mengenalkan anak kita sejak dini itu siapakah Allah Subhanahu wa taala alias ma'rifatullah, maka kita harus memiliki sosok kedua, sosok panutan. Lah zaman sekarang ngapunten ini, siapakah yang tidak mengenal dengan Blackpink, ibu-ibu itu? Siapakah yang tidak mengenal Al-Mukarram Lee Min Ho? Wah, Lee Min Ho tadi Al-Mukarram saya. Nah, siapakah yang tidak mengenal? Ibu-ibu histeris nonton film drakor. Bapak-bapak senenganin ndelok film India, Sahrukan dan lain sebagainya. Kalau kita mencintai sosok-sosok semacam itu boleh, tetapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada satu sosok, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bagaimana Sahrukan ini ditakoni rumahnya di mana, oh iya berasal dari India, tinggalnya di daerah India juga. Umurnya berapa kita paham, filmnya judulnya apa kita paham. Lee Min Ho itu juga begitu, ibu-ibu itu paham. Tapi saya tanya, baginda Nabi Muhammad SAW, ada kakaknya baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu? Duh, ya kadang ya sik kait krungu iki. Oh iya, Kanjeng Nabi iki duwe kakak ta. Oh bukannya enggak duwe. Loh iya, namanya kakak rodhoah, kakak sepersusuan. Punya beliau itu. Siapakah yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW? Halimatus Sa'diyah. Kampungnya Halimatus Sa'diyah ana sing ro? Ngojek loh ngene iki. Lho ngene iki lho kadang kita. Kalau kita ngefannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita mengikuti lifestyle-nya. Tapi kalau kita mengikuti golongane artis-artis model begitu, ya sudah. Kita itu apa? Lifestyle kita model begitu. Oleh karena itu pastikan anak kita satu mengikuti lembaga yang mana lembaga itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari qudwah yang mana qudwah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang di antara kita itu mohon maaf kalau kita mencari rumah. Kadang itu kita mencari rumah itu hanya patokannya satu murah, dua strategis, iya enggak? Kita mencarinya itu, tapi tidak. Ada dulu di zaman Imam Malik itu ada sebuah rumah dijual mahal. Loh kenapa kamu jual? Iya, karena aku memiliki tetangga kelasnya Imam Malik. Maknanya begini loh, kadang di antara kita anaknya awake dhewe biyene api-api, mari pindah ke sebuah kampung, masya Allah, sholawat Jawa nih fasih, cak-cuk, muiso gak karuan. Lu arek cilik wis begitu. Bahkan nun sewu kemarin itu saya di, mohon maaf, salah satu kota, saya tidak menyebutkan. Arek cilik Pak, wis paham judi slot. Wis punya utang 6 juta ke temannya. Wih, mikir aku, lagi sih diutangi ya kok iso duit-duit. Lah itu zaman sekarang itu begitu. Karena apa? Lingkungan. Kita tidak pernah memikirkan, oh iya, kalau saya di sini insya Allah lingkungannya kondusif. Saya milih di sini. Larang-larang dedek apa-apa, tapi lingkungannya kondusif. Kita tidak berpikir. Kalau kita mau mencari rumah. Yang kedua, kita itu jangan sampai sok-sokan baru nikah. Oh iya, wes lah. Kita kredit tapi tidak menggunakan bank syariah. Kemudian kita menggunakan apa? Yaitu bank konvensional, KPR. Dalam notabene riba. Bagaimana kalau riba? Kita menaungi anak-anak kita, menaungi istri kita. Kemudian apa? Dengan dana-dana riba. Itu piye? Oleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Oleh karena itu, mending kita jadi kontraktor alias ngontrak, tetapi tidak ada unsur ribanya. Jangan bayangkan kita riba, kira-kira anak isaman kira-kira bisa mendekatkan diri kepada Allah enggak? Kalau hasil rumahnya itu diperoleh dari mendapatkan riba. Waduh Pak, nanti kapan-kapan kita diskusi bab riba Pak. Riba itu Pak, nun sewu, ada 72 tingkatan dosanya itu begitu. Ojo ngomong sing dhuwur medeni Pak. Ada tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah itu bagaimanakah dosanya orang yang berbuat riba? Sebelum saya jawab, seandainya Pak di kampung sini ada orang pacaran. Pacaran itu rodok vulgar. Waduh, ndek gelap-gelapan, ndek peteng-petengan. Kira-kira saru napa mboten? Saru. Kemudian ternyata ketemon dek iku non sewu. MBA, married by accident, meteng dhisik sadurunge rabi. Kira-kira saru napa mboten?
Saru. Tetapi dosanya orang yang berbuat riba itu sama dengan dia menzinai ibu kandung kita sendiri. Lebih parah, Pak. Loh, riba itu begitu. Dan Allah berjanji siapa saja pelaku riba akan dimiskinkan semiskin-miskinnya. Loh, kula nggak ada konco, Pak. Nuwun sewu. Biyen niku mulai mari kuliah iku dikai ibuke iku 4 toko. 4 toko di PGS Surabaya. Waduh, dagangannya luar biasa wis. Mari ngoten ya jenenge laris ana bang iku wis mbok ulet gitu. Wis iki lho sampean njupuk iki kok gawe tambahan modal dan lain sebagainya. Ternyata apa? Cair, memang betul. Secara hitung-hitungan, bayangkan napa punya toko ada asupan dana mbok 100 juta, mbok 500 juta, yang penting kan cair dari bank. Ternyata apa? Tidak lama dari itu 3 tokonya terjual, satunya jadi sepi. Maknanya kalau kita interaksi transaksi ribawi jangan, akan kita dimelaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita permodalan? Sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia sesuai fatwa ulama melalui Majelis Ulama Indonesia dikatakan bahwasanya Bank Syariah Indonesia itu halal, tidak riba. Karena di dalamnya ada akad-akad Islami, ada mudharabah, ada murabaha, ada isna, ada salam dan lain sebagainya. Maka hal itu ayo kita lalui. Apa sih bedanya Bank Syariah Indonesia dengan bank konvensional? Podo-podo ono bungai. Kadang orang nun sewu, begitu kan? Ya, nun sewu. Le ono uang pacaran. Kemudian nyewo kamar gitu. Dia melakukan hubungan selayaknya suami istri. Padahal dia urung nikah. Yang kedua, ada orang laki-laki perempuan akad nikah. Melakukan di kamar yang sama. Di tempat ini kamar sing disewa, iki dia nyewa kamar gini. Kan sama perilakunya kan? Apa yang membedakan? Yang membedakan dia pacaran, dia sudah nikah. Apa yang membedakan? Akadun nikah. Akad, Pak. Akad. Monggo akad-akadan ngene. Oh, ndek kene sak delok ana anake sapa sing ayu. Wis tak lobi, wis ayo akad mbek aku. Mulai-mulai anak sampean halal bagi saya. Kan begitu kan? Ame akad tok. Begitu juga di Bank Syariah Indonesia dengan bank konvensional itu yang membedakan adalah akadnya. Riba itu bahasa kasarannya apa? Nyilih dom balik no jaga listrik. You understand? Nah, paham ya? Okay. Nyilih dom balik no jaga. Nah, itu nggak boleh. Kita tidak akan membahas riba. Makna nih kita mengadakan rumah untuk anak kita. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi kita mengadakan rumah pakai transaksi ribawi. Loh ya. Jadi jangan sampai. Yang pertama, ayo kita cari pendidikan yang mana pendidikan itu mendekatkan diri anak-anak kita menjadi ma'rifatullah. Yang kedua, mencarikan rumah yang sekiranya tidak ada transaksi ribawi. Nah, oleh karena itu semoga anak kita lek wis dikenalno TPQ, wis dikenalno pondok, bapake goleke yo goleke dhuwit yo gak korupsi, ya enggak? Omah yo gak KPR sing ribawi, ya insyaallah aman. Lek wong kampung ngeten iki ya insyaallah lah mboten korupsi. Saya tanya, apakah wong kampung niku saged korupsi napa mboten? Bisa. Nggih. Bisa sekali, hanya bukan orang kota, bukan hanya pejabat. Wong desa-desa ini bisa korupsi. Nun sewu, seandainya ono tukang ya sepakati mulai 7:30, mulai 7:45. 7:30 kayak teko. Kayak utuh kayak budal tutuk omahe. Tutuk kono sing ngerokok dhisik, jam 8 kayak tandang, berarti setengah jam dia korupsi. Biasanya 12:30 sembayang, mari ambek mangan, ambek ngasuh sampai 12:30, jurung jam 11:15 wis leren, tandang mana sampai 1:30. Berarti dia korupsi. Jam 3 asar langsung leren, maka dia korupsi beberapa jam. Kalau 2 jam saja dia korupsi, biasanya dia kerja 8 jam, gajinya seandainya 150.000, maka apa? Berarti yang 2 jam itu dia korupsi. Iku ngarai gak berkah. Lho wong desa kadang ya ono sing korupsi. Adakah orang desa sing gak korupsi? Ono, bagi warisan niku ya ngono, Pak. Waduh, lek Mbak Yune sing mbarep utawa kita sedaya mbarep adik-adik kita tindas. Kon niku sing nukokno suwal aku, kon niku aku njaluk bagian sing barep dhewe, sing ngarep dhewe dan aku njaluk bagian ombo dhewe. Adik-adik kula soro. Kon lak wis duwe-duwe apa segala macam. Warisan itu bukan masalah berjasa atau tidak, memang Allah yang mengatur. Lanang loro, wedok siji kan begitu ah.
Nah, itu juga terjadi. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadikan anak kita menjadi kategori syabun nas'a bi ibadatillah, pastikan mencari nafkah yang halal, mencarikan lembaga pendidikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menjadikan kita faham siapa Allah, yang menjadikan kita, anak-anak kita itu ma'rifatullah. Yang ketiga adalah kita mencarikan rumah, tidak, kalau bisa kita tidak mencari apa, yaitu mencari rumah yang tidak ada transaksi ribawinya. Itu yang pertama. Yang ketiga, niki sinten yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten pitu. Niki diterusno apa pun wis ngantuk niki? Terus no ya, kalau wis ngantuk tak leren niki. Niki sing ketiga, sintenkah siapakah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yaitu rajulun. Nah, iki wong lanang niki. Qalbuhu muallakun bil masajid. Seorang laki-laki, maknane laki-laki ya lanang ya wedok. Lek ngomong wedok khusus wedok, lek ngomong lanang iku bisa jadi lanang wedok. Ah ngoten nggih, karena umum amnya. Rajulun, seseorang ya, yang hatinya muallak itu tergantung bil masajid. Menapa bedane masajid ambek masjid? Lek masajid banyak masjid, lek masjid situ manane apa? Hati kita tergantung dimanapun kita berada, ono masjid tergantung. Apa maknane tergantung? Apa maknanya muallak itu? Hati kita itu senantiasa punya konektivitas dengan masjid. Ya nopo konektivitas dengan masjid itu? Kita ambil contoh. Ada seorang muadzin, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehebat apapun transaksi kita di luar, tinggalkan. Sehebat apapun kegiatan kita di luar, tinggalkan. Segede apapun transaksi kita di luar, tinggalkan. Maka datang ke masjid, bersimpu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat. Iku kategori muallak niku nggih. Iki apakah gampang? Yo angel Pak. Lho nggih. Sing oleh nunda salat iku mek siji, Pak. Napa? Taklim. Lek taklim sampean pedhot ngono, monggo kula ngaji ngeten iki. Ana adzan dipedhot ngono. Kula sik jelasno salat iku pertama subuh, zuhur, asar. Mari asar adzan dilanjutno engko ae mari salat. Mari salat. Ono sing mulai, berarti sing mulai mang, wah jadi Gus Faiz sholat itu mek telu, subuh, zuhur, asar. Lah iki ngono iku lek gagal paham napa ngajine mek separuh-separuh kan begitu. Nah, oleh karena itu wong sing muallak hatinya dengan masjid itu atau dengan masajid itu, yang pertama adalah tatkala dikomandangkan adzan, kita tinggalkan urusan segala macam kita kecuali satu, yaitu kita menghadiri apa? Yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah cukup dari situ? Enggak. Yang kedua dikategorikan muallak itu apabila satu, kalau kita masjid atau musola, nuwun sewu, mengadakan majelis taklim ngeten iki, lek hati kita muallak, kita harus punya spend waktu. Napa spend waktu? Menyediakan waktu, Pak. Oh iya, lek semalam Selasa aku ya ngaji. Wis gak nanti. Dijak nang MOG, gak sik prai aku ngaji. Dijak jagongan ngopi ndek Karangploso, gak prai. Dijak ngopi golek ketan ndek Batu, sik gak prai, iki ngaji. Karena apa? Itu orang yang hatinya muallak dengan masjid itu begitu.